I got so. A few moments later. Pendeta Kobong menjelaskan bahwa Tongkonan merupakan pusat kepemimpinan tradisional Toraja. Menurut pendapat Bapak Saprianus Rantang tentang konsep Pendeta Kobong, sependapat bahwa memang benar Tongkonan adalah pusat kepemimpinan tradisional karena pada zaman dahulu Tongkonan juga menjadi pusat pemerintahan. Tongkonan ini sebagai fungsi untuk memusyawarahkan ketika ada orang yang bermasalah atau melanggar adat. Di Tongkonan dan di Kombongannya atau dikumpulkan dimusyawarahkan. Tongkonan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah tempat. Nah, memang itu betul itu. Sebaya iya motor kau pokarin aku mau temi Tongkonan pusat pemerintahan pada zaman dahulu kala. Jadi ia fungsi Tongkonan tempat bermusyawarah. Artinya kuma yan na dito bermasalah tondok biar di bisara itu di Kombongan nih apa ya ini sangat Tongkonan dia tuh ya mungkin itu bermasalah tuh main najibala ko pada Tongkonan bisa di Tongkonan nih di Tongkonan artinya mau dimusyawarahkan di Kombongan tuh sangat Tongkonan. Jadi itu kata Tongkonan artinya apa Kombongan musyawarah ini Kombongan ini Tongkonan jadi sangat Tongkonan terus apa ini Tongkonan ini pasti bakal dikit ini tuh si salah-salah tondok jadi ia mau nonton. Ada 3 jenis Tongkonan menurut pemahaman Saprianus Rantang tentang fungsi dari ketiga Tongkonan, yaitu 1. Tongkonan Layuk ini berdiri dalam satu kampung, fungsinya yaitu sebagai pusat kepemimpinan tempat untuk bermusyawarah atau menyelesaikan masalah dalam masyarakat. 2. Tongkonan Pekaindoran dan Pekamberan, fungsinya yaitu sebagai pendukung Tongkonan Layuk dalam melakukan banyak kegiatan. 3. Tongkonan Batu Ari adalah tongkonan muda atau sering disebut Banua Parapuan yang berfungsi untuk sebagai tempat perhimpunan dari keluarga tertentu. Bisa tongkonan lain ko nirakuarut bagaimana? Jadi sangat tongkonan lain kalau bisa kecamatan bisa kampung sangat tongkonan lain. Jadi lagi bisa kampung yang semua tongkonan lain. Apa Tongkonan ayat itu bisa apa bikin orang bikin keren ya. Oh jadi kayak Tongkonan lain plannya kecamatan. Ada masukan misalnya kecamatan toh Tongkonan lain Tongkonan yang apapun toh iya. Karena di Tongkonan lain bisa kampung mantap mungkinan. Ini Tongkonan bikin orang kita bikin untuk nanti masuk orang siapa namanya. Bisa semua bikin orang di kekampiran. Artinya apa? Tongkonan pendukung untuk bisa bikin orang bikin kekampiran. Yang kedua dari Tongkonan lain itu harusnya kita masuk Tongkonan pendukung patutlah kesana di Tongkonan bikin orang kekampiran. Dan itu apa tuh ini semua itu apa ya Tongkonan yang masih muda punya penanganan untuk dari sini kita tuh misalnya yang sangat kali batu ini kita mau datang hari biarkan tuhan sampai itu toko-toko yang masih baru lah kalau makan batu hari ini barang-barang bukan toko barang-barang batu hari beda biasa karena sama kampung pakai semua yang apa Tugas dan peran Ambek Tondok pada masa lampau yaitu 1. Pusat pemerintahan dalam masyarakatnya dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial. 2. Mengarahkan masyarakat ketika ada acara dan ketika ada pelanggaran, Ambek Tondok hadir sebagai penasehat. 3. Melaksanakan acara baik dalam Rambu Solo dan Rambu Tukas sekaitan dengan ritual-ritual ada pendampingan dari Ambek Tondok. 4. Mempertimbangkan tindakan untuk kebaikan
kebaikan bersama dalam satu kampung atau lembang. Perannya pada masa kini masih tetap sama pendampingan Ambe Tondok dalam kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk acara-acara dan memberikan pengarahan kepada masyarakat yang melanggar adat. Peran Ambe Tondok sangat berperan penting, bahkan ada double jabatan. Bahkan pada zaman dulu ada yang khusus untuk pemerintah paling atas Tongkonan Layuk, kemudian dibantu oleh Tongkonan Pekamberan dan Pekaindoran. Dalam menjalankan pemerintahan kemudian, peran Ambe Tondok pada masa lampau dan masa kini memiliki perbedaan, namun tidak jauh berbeda. Peran Ambe Tondok pada masa lampau memiliki fungsi yang sama dengan Tongkonan, yang bisa dikatakan sebagai pusat dari pemerintahan pada masa itu. Ambe Tondok berperan kuat dalam ada Rambu Tuka dan Rambu Solo. Berikut syarat seseorang menjadi Ambe Tondok yaitu: 1. Keturunan bangsawan Toparenge atau Puan atau Madika. Pada umumnya, calon Ambe Tondok berasal dari garis keturunan bangsawan atau pemimpin sebelumnya. Hal ini mencerminkan struktur masyarakat Toraja yang masih mempertahankan sistem hierarki sosial. 2. Berpengetahuan tentang adat dan tradisi Toraja. Seorang Ambe Tondok harus memahami secara mendalam adat istiadat. Pengetahuan ini penting untuk menjaga warisan budaya dan memimpin upacara adat. 3. Memiliki kekayaan atau sumber daya. Dalam beberapa konteks, seorang pemimpin adat juga diharapkan memiliki kekayaan yang cukup, upacara adat atau kegiatan komunitas yang membutuhkan dukungan finansial. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan. 4. Karisma dan wibawa. Sosok Ambe Tondok harus memiliki karisma dan wibawa, sehingga dapat menjadi panutan dan dihormati oleh masyarakat. Keberhasilan Ambe Tondok dalam peristiwa Untulak Buntunabon dikarenakan adanya kekompakan atau persatuan yang kuat dari para pejuang pahlawan Toraja pada saat itu, yang dari peristiwa itu muncul istilah Topada Tindo Untulak Buntunabon, yang berarti satu mimpi. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan Ambe Tondok pada saat itu karena adanya keberanian dan integritas yang tinggi dari para pejuang untuk bersatu menjalankan visi misi yang sudah dirancang. Konsep kepemimpinan tradisional tentu masih sangat penting untuk kepemimpinan masa kini karena dasar dari kepemimpinan mulanya dari kepemimpinan yang dulu ada. Kapan tidak ada yang namanya kepemimpinan tradisional, pasti akan ada kejanggalan dari kepemimpinan masa kini yang dapat menyebabkan kerusakan dalam kampung. Karena dalam lingkup orang Toraja ada yang namanya adat yang tidak bisa dilanggar atau pamali. Pamali diartikan sebagai dosa. Jadi penting untuk selalu mengajarkan yang namanya adat atau adat kepada setiap generasi secara turun-temurun. Saran terhadap generasi muda Toraja sebagai calon pemimpin masa depan ialah sebagai generasi muda Toraja perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang adat dan budaya masyarakat Toraja yang diterapkan dari awal dan juga perlu adanya rendah hati atau kina. Selain itu, penting bagi anak muda untuk memiliki visi yang luas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman agar dapat memimpin Toraja menuju masa depan yang lebih baik sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai budayanya. Kolaborasi dan komunikasi antar generasi juga sangat penting untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan yang bijaksana dan berkelanjutan.